Sahabat Pijar TV, selamat datang di Pijar News. Saya Evelina Tan, salam terang bagi Indonesia. Sahabat, beberapa waktu yang lalu kami menerima beberapa kesaksian dari pemirsa yang menceritakan pengalamannya mengalami kekerasan domestik dan kekerasan terhadap gender dari pasangan maupun orang yang tidak dikenal. Sahabat Pijar, terima kasih untuk cerita-ceritamu. Kami tahu bahwa sungguh tidak mudah untuk menceritakan hal ini, namun keberanianmu bisa menolong dirimu dan bahkan orang lain. Statistik mengenai perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender sangat mengejutkan dan cenderung membuat korban merasa kewalahan hingga mati rasa. Bahkan secara tidak sadar menganggap hal ini sebagai sesuatu yang normal karena seringnya terjadi. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional SPHPN 2021 oleh BPS Badan Pusat Statistik menunjukkan 41% perempuan yang pernah menikah mengalami kekerasan oleh pasangan intim baik fisik, seksual, ataupun emosional. Komnas Perempuan mencatatkan bahwa pada tahun 2022 terdapat hampir 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 75% diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 40% korban kekerasan dalam keluarga mencari bantuan dan hanya 10% yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa banyak insiden kekerasan domestik tidak terdokumentasikan, menciptakan krisis tersembunyi. Sahabat Pijar, masalah kekerasan domestik terhadap perempuan adalah masalah global. Tetapi faktor budaya, sosial, dan sistemik tertentu yang khas di Asia Tenggara berkontribusi pada krisis tersembunyi atau hidden crisis yang mungkin tidak begitu lazim atau muncul dengan cara yang berbeda di wilayah barat atau timur lainnya. Kekerasan domestik ini seringkali tidak dilaporkan karena hambatan budaya, sosial, dan institusional. Kami berharap dapat menghancurkan mitos kenormalan yang dilekatkan pada para perempuan ini oleh masyarakat yang diam dan bertujuan untuk menunjukkan siapa para korban ini sebenarnya. Mereka bukan sekedar angka, melainkan manusia yang hidup dan bernapas. Lalu, maukah kita bersama-sama mengambil visi Kristus dalam membebaskan orang-orang yang tertawan dan menyembuhkan mereka yang patah hati? Apapun pilihan kita, diam bukanlah pilihan. Diam adalah bentuk kekerasan. Elie Wiesel, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi, berkata dalam pidato penerimaannya atas hadiah Nobel Perdamaian, "Aku bersumpah untuk tidak pernah diam kapanpun dan dimanapun manusia mengalami penderitaan dan penghinaan. Kita harus selalu berpihak. Netralitas membantu penindas, bukan korban. Dia mendorong para penyiksa, bukan mereka yang disiksa. Terkadang kita harus campur tangan. Ketika nyawa manusia terancam, ketika martabat manusia dalam bahaya, batas negara dan sensitivitas menjadi tidak relevan. Dimanapun laki-laki atau perempuan dianiaya, tempat itu harus pada saat itu juga menjadi pusat alam semesta." Sahabat Pijar, kitab suci menyatakan karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tetapi supaya melalui dia manusia dapat diselamatkan. Harapan kami adalah agar saudara mengalami kasih Allah bagi putri-putrinya yang terluka, serta ketekunannya yang penuh harapan dalam memberikan pemulihan. Bagi sahabat yang sedang mengalami situasi serupa, mari suarakan kisahmu dan bantu orang lain untuk terlepas dari kesulitan mereka juga. Hubungi kami agar menjadi teman ceritamu di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan kami akan berdoa bagi saudara dan mengarahkan saudara untuk mendapatkan pertolongan dari pihak yang tepat. Hari ini masih dalam topik kekerasan terhadap gender atau yang disebut GBV, Gender Based Violence. Kita secara spesifik mau membahas tentang salah satu bentuk kekerasan terhadap gender ini, yaitu mengenai woman trafficking atau yang disebut juga perdagangan perempuan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender
karena memanfaatkan kerentanan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan kurangnya perlindungan. Karena kekerasan berbasis gender berakar pada ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi, perdagangan manusia dianggap sebagai salah satu bentuknya yang paling ekstrim. Hari ini, mari kita berdiskusi lebih dalam lagi bersama sahabat kita, Tesalonika Pelealu, yang pernah melayani dalam sebuah lembaga yang berjuang bersama para wanita yang menjadi korban perdagangan wanita. Sahabat Pijar TV, di sini sudah ada Evelyn dan pastinya Kak Tesalonika Pelealu. Halo Kak Tessa. Halo, apa kabar? Baik dong pastinya. Apa kabar juga Kak Baik, Tessa? puji Tuhan. Wonder Woman kita ini ya. Iya dong. Sekali lagi Evelyn mewakili suara-suara perempuan yang mungkin selama ini belum bisa bersuara. Terima kasih sudah hadir ya. Iya, dan sama-sama. benar-benar mengencourage lah supaya orang-orang ini juga sadar dan mungkin juga bisa jadi pencegahan yang baik ya pastinya. Ya, amin ya. Ini meresahkan sih memang woman trafficking ya. Sebenarnya yang masuk dalam kategori woman trafficking itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin perdagangan orang ya, Iya. secara general atau secara umum itu masuk perdagangan perempuan terutama. Itu masuk dalam kategori perdagangan orang secara umum, jadi human trafficking. Jadi ranahnya itu ada sex trafficking, ada perdagangan tenaga kerja, ada juga perdagangan organ, tapi itu jarang untuk orang bicarakan ya. Tapi dua hal yang paling utama adalah sex trafficking sama labor trafficking atau perdagangan tenaga kerja. Kalau di Indonesia sebenarnya yang paling banyak tuh apa sih? Di Indonesia paling banyak ada dua itu ya. Jadi secara statistik sebenarnya 80% itu paling banyak perdagangan tenaga kerja. Karena kita daerah perairan kan, kita banyak anak-anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal asing secara ilegal yang dikirim ke perairan luar negeri juga. Terus yang kedua perdagangan seks. Nah itu mencakup perdagangan perempuan dan anak di bawah umur. Aduh, itu sih gimana ceritanya? Istilah kata kan gini ya, kita kadang-kadang mikirnya gitu sebagai orang-orang di Indonesia mungkin, itu kayaknya jauh deh, itu kayak mungkin terjadinya di Amerika sana lah ya, jauh di film-film aja gitu. Tapi kok bisa ini ternyata di Indonesia? Coba kita buka data dulu sedikit kali ya. Sebenarnya di Indonesia tuh jumlah perempuan yang menjadi korban dari perdagangan manusia ini semakin meningkat apa gimana sih? Karena kan melihat juga ada hukum-hukum yang udah mulai mengatur nih sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya kalau ngomongin data itu selalu dalam bentuk estimasi. Gitu kan. Jadi ada kasus-kasus yang terlapor dan pemerintah kita bisa akumulasi sebagai misalnya contoh sejumlah 1050-an kasus yang terlapor atau korban yang melapor atau yang terdata di kepolisian sebagai korban perdagangan manusia. Tapi itu hanya yang terlapor. Kalau yang tidak terlapor itu masih banyak. Masih banyak sekali yang tidak terdeteksi. Apalagi ketika yang menjadi korban itu kehilangan dokumentasi sama sekali. Atau jejak mereka itu tidak terdeteksi. Jadi direkrut oleh siapa, pergi ke negara mana, seperti itu. Atau misalnya dia selama masa perekrutan dia sebagai untuk dijadikan calon korban itu dia berbicara dengan siapa saja lewat platform sosial media apa gitu. Kalau itu bukti-buktinya telah dihapus, maka hilang sudah si korban ini susah untuk ditemukan seperti itu. Tapi kalau ngomongin naik atau enggak, semakin hari tentu saja semakin angkanya bertambah ya. Sembari pemerintah kita juga di Indonesia, mereka selalu melakukan effort-effort atau upaya-upaya untuk mencegah. Jadi mereka ada bentuk gugus-gugus tugas di daerah masing-masing lewat kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentu saja. Tapi ngomong-ngomong soal platform, mereka tuh sebenarnya pakai platform kayak yang kita kenal saat ini seperti Instagram, TikTok dan lain-lain, atau sebenarnya mereka punya platform sendiri sih? Of course, kalau misalnya kita ngomongin platform di mana mereka merekrut, segala macam platform sosial media yang memiliki fitur chat atau fitur video call, fitur yang bisa saling mengirimkan gambar dan video, itu adalah platform yang mereka gunakan untuk merekrut dan menjaring si korban atau calon-calon korban seperti itu. Jadi orang-orang sudah familiar ya. Iya ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kayak istilah kata tuh ciri-ciri bahwa ini sudah masuk ke dalam woman trafficking gitu?
istilah kata nih, kita sebagai orang awam, mungkin anak-anak yang di bawah umur atau mungkin perempuan-perempuan yang orang tua gitu yang baru mungkin belum mengerti terlalu banyak gitu. Nah, sebenarnya untuk mendeteksi bahwa ini nggak beres nih, ini tuh adalah bentuk dari women trafficking, itu cara tahunya gimana sih sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa hal ya yang bisa kita jadikan sebagai benchmark ketika kemungkinan orang ini adalah korban. Gitu kan, itu sudah menjadi korban. Satu, misalnya kita punya sanak saudara atau keluarga atau teman-teman yang mau bekerja atau sedang bekerja di luar negeri, seperti itu. Kita ada hubungan dengan mereka selama beberapa saat, tapi beberapa tahun atau misalnya 1 tahun atau nggak sampai setahun, tiba-tiba lost kontak gitu kan. Nggak bisa dikontak sama sekali. Dia yang dulunya aktif di sosial media, aktif mengabari, menelpon keluarga, tiba-tiba itu mulai drop perlahan-lahan. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu tanda tanya. Satu, apakah kabarnya baik-baik saja? Atau misalnya kok dia tidak ngabarin lagi di mana dia tinggal gitu kan? Atau tidak mengirimkan foto-foto tempat di mana dia bekerja contohnya. Karena misalnya orang kalau dia kerjanya legal, akses ke sosial media dan hubungan dengan keluarga itu pasti bebas. Dia akan selalu update tempat lokasi di mana dia berada. Tapi ketika dia sudah masuk dalam jejaring di mana dia akan diajak untuk bukan diajak, dia ditipu untuk diajak bekerja di tempat lain, tapi sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori perdagangan manusia. Itu semua dokumentasinya diambil, termasuk telepon genggam, laptop dan lain-lain, sehingga benar-benar hilang jejak sama sekali. Terus kalau untuk anak-anak di bawah umur, nah itu tuh penting juga diiming-iming nih pasti. Ya, diiming-iming. Untuk parents juga bisa perhatikan ya. Misalnya contoh, karena ini banyak kasus terjadi. Anak-anak yang dia di sekolah itu pintar, suka bergaul, tapi tiba-tiba kehadiran dia, absen dia mulai drop pelan-pelan. Kemudian mulai bergaul dengan orang yang usianya lebih dewasa jauh. Misalnya 10, 15, 20 tahun berbeda gitu kan. Jadi dia masih SMP kelas 3, tiba-tiba udah ini kan bergaul dengan yang paling kecil umur berapa? Kalau bicara tentang korban perdagangan manusia, sekecil umur 10-9 tahun sebenarnya ada. Astaga. Ya. Karena ya begitu ya kenyataannya. Okay. Kemudian ketika dia mulai drop dari sekolah, cara berpakaian dia mulai berbeda, cara bicara dia mulai berbeda, seakan-akan lebih dewasa dan lebih gaul gitu. Dan atau yang paling utama juga perlu diperhatikan adalah ketika dia bisa memiliki barang-barang branded yang dipertanyakan, dapat dari mana? Secara dia ini masih SMP kelas 3, belum bekerja. Terus lihat kondisi keluarganya, gitu kan. Misalnya bapak ibunya hanya bekerja seperti sebagai ini gitu kan. Tidak bisa membeli barang-barang yang harganya puluhan juta, tapi kenapa tiba-tiba anak ini punya? Itu kalau orang tua tidak tanyakan, tidak akan mendapatkan jawaban. Kamu dapat dari mana? Kenalan dengan siapa? Seperti itu. Itu mereka biasanya menggencarkan strateginya bentuknya kayak gimana sih? Apakah diiming-imingin gaji besar dulu, lalu setelah berapa waktu tiba-tiba mereka gimana? Tidak dibayar atau gimana? Sebenarnya untuk metode perekrutan itu ada banyak. Rekrut ya? Perekrutan, ya. Jadi perekrut ini pintar. Mereka masuknya itu sistemnya rekrut. Rekrut, gitu ya. Jadi pedagang manusia, mereka itu akan melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh calon korban. Salah satu kelemahan yang paling utama adalah sandang pangan papan, keadaan ekonomi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah apa? Kasih sayang. Nah, cinta. Jadi kan ada anak-anak dari keluarga yang mereka tidak merasa dikasihi oleh orang tua atau misalnya keluarganya secara besar ya. Nah, itu yang diisi oleh si pedagang manusia ini, si perekrut. Jadi dia bisa masuk, oh kamu nggak disayang oleh keluarga kamu, aku bisa kok menyediakan kasih yang kamu mau gitu loh. Maksudnya hadir secara gitu? Jadi mereka pakai yang namanya boyfriending teknik atau teknik memacari si korban. Jadi itu mereka akan memacari dengan kurun waktu yang lama, sabar, cari kenal sampai ke keluarganya, sampai dia sekolah di mana, cari tahu hobinya apa. Jadi seperti orang berinteraksi pada umumnya ya, kalau mau jadi bestian atau temenan baik, itu yang mereka lakukan. Jadi setelah mereka dapat kepercayaan, nah itu tuh yang akan susah lepas, apalagi ketika kepercayaan ini sudah sangat melekat ke si calon korban. Misalnya dia sudah menyediakan kebutuhan, kemudian si korban juga sudah terlanjur misalnya memberikan foto-foto, kan? Repot ya. Foto-foto eksplisit gitu loh, dari mungkin cuman pakai tank top, tapi habis itu lebih terbuka. Nah itu tuh bisa dijadikan sebagai ancaman. Gitu ya? Begitu. Agak ngeri ya? Iya, ngeri banget ya. Berarti kalau mendengar dari cerita itu sebenarnya mereka punya target-target. Misalnya mereka lebih mentargetkan perempuan yang mungkin lebih di daerah kah atau yang mungkin dari golongan mana gitu. Ada spesifik nggak yang jadi target mereka? Sebenarnya
sangat bervariasi ya, di mana mereka mencari kolam-kolam untuk mereka memancing para korban. Paling banyak memang betul datang dari daerah termarginalkan ya, daerah-daerah kecil, di mana literasi orang-orang atau komunitas di situ agak kurang. Jadi mungkin mereka kurang terupdate dengan apa itu perdagangan manusia, kurang terupdate tentang ciri-ciri si pelaku. Nah gitu kan, karena ciri-ciri si pelaku itu saya bisa berlaku baik kepada orang lain, tapi saya bisa ada modus jahat juga kan di balik itu. Jadi kita tidak bisa menentukan oh seseorang pelaku perdagangan manusia itu bentuknya badannya besar, bertato gitu kan, rambutnya hitam panjang atau keriting seperti itu, enggak. Jadi ciri-cirinya luas, bisa seperti kita berdua di sini nih, atau sebenarnya teman-teman yang nonton di rumah yang oh ada orang baru yang datang di lingkungan ini kelihatannya baik gitu kan. Ternyata karena bisa jadi pelaku. Kan masuknya pakai BU gitu ya, butuh uang ya. Jadi mungkin ya siapa aja yang butuh uang bisa aja kena gitu ya. Iya, bisa aja kena. Iya, tapi kalau mereka sekarang tahu nggak, mereka bukan cuma mencari di daerah-daerah kecil ya. Terakhir sebelum saya pernah ngomong dengan salah satu penggiat juga TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Mereka itu merekrut sekarang orang-orang yang punya gelar. Hah? Ya. Kok bisa? Jadi punya gelar S1, S2. Jadi mereka itu ditawari pekerjaan sebagai admin di luar negeri. Contohnya judi online. Kita nggak bisa pungkiri dong. Judi online itu terkenal banget. Orang Indonesia main judi online banyak gitu kan. Tapi dikirim ke negara-negara yang komunitas judi online-nya itu memang benar-benar banyak gitu kan. Contohnya Kamboja gitu, negara tersebut. Jadi mereka rekrut bukan cuma orang yang tidak ada pendidikan, tapi sekarang berpendidikan juga gitu kan. Nah di situ kenapa kok bisa ya orang yang sejauh S2 bisa ketipu untuk bekerja jadi admin judi online. Nah terus ujungnya nggak dibayar gitu kan, dokumentasinya ditahan karena apa? Dia nggak ada awareness, dia tidak tahu kalau dia itu ternyata masuk ke korban perdagangan tenaga kerja. Seperti itu. Mungkin dari Katesa boleh sampaikan ya, terutama untuk para perempuan di Indonesia, boleh sampaikan apa hal-hal yang perlu mereka pahami untuk terhindar dari women trafficking ini. Sebenarnya kalau mau terhindar ya, sebenarnya sesimpel kita belajar dulu apa itu perdagangan manusia. Itu kan kita cari tahu pengertiannya apa. Kalau kita bicara secara simpel itu perdagangan manusia adalah eksploitasi terhadap orang lain yang dilakukan secara ilegal yang melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau ngomongin perdagangan manusia ini di situ ada 3 hal utama. Ada fraud, force and coercion. Jadi ada tipuan, ancaman, dan kekerasan. Itu adalah 3 elemen penting ketika kita mau mengkategorisasikan orang ini udah masuk atau jadi korban perdagangan manusia atau tidak kan. Tapi kalau misalnya kita mau terhindar, satu tadi ya saya udah jelasin, kita belajar dulu apa itu perdagangan manusia. Kalau kita nggak tahu, kita bisa Google, sekarang tanya ChatGPT gitu kan, atau kita cari tahu ke orang-orang yang ada pengalaman di bidang tersebut gitu kan. Rajin-rajin nonton berita terupdate, googling aja gitu kan, terupdate tentang human trafficking apa ini yang ada di Indonesia. Kemudian kalau misalnya kita melihat, udah belajar ciri-cirinya nih, nah kita bisa lihat di lingkungan sekitar, kejadian nggak ya di lingkungan saya, di kompleks apartemen saya, di kompleks perumahan saya, di sekolah saya, ada nggak ya? Gitu ya? Iya, ada nggak ya misalnya teman saya yang tiba-tiba dia dari rajin udah menjadi malas, gaya berpakaiannya berubah, contoh tiba-tiba punya tato. Nah, ciri-ciri juga orang yang ini biasanya mereka dikasih brand gitu. Mau itu dalam bentuk mata uang, tatonya, bunga mawar, mahkota. Jadi itu tuh menandakan kepemilikan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah teman-teman sekalian tiba-tiba melihat kan ada yang tatonya bukan berarti semua yang bertato itu salah atau korban, enggak ya. Tapi secara umum itu mereka selalu brand, mereka punya milik gitu. Nah ini juga menarik, karena kadang-kadang sudah mengetahui pun cara kita merangkul kadang-kadang salah ya. Kadang-kadang salah, kadang-kadang terlalu judging atau mungkin membuat mereka justru ngerasa jadi menutupi akhirnya. Nah ada nggak cara pendekatan, cara merangkul yang paling disarankan dari Katesa? Be a good listener. Ya, karena korban-korban ini mereka sebenarnya butuh orang yang mendampingi mereka dan butuh didengarkan. Karena dalam suasana mereka sedang diperdagangkan, mereka itu selalu dikontrol. Dari pagi misalnya bangun jam berapa sudah ditentukan A, B, C, D, E, F sampai Z gitu yang harus kalian targetkan untuk dapat klien berapa dan lain-lain gitu. Mereka tidak pernah opini mereka itu didengarkan atau misalnya rasa
mereka kesel dan lain-lain itu. Jadi kita bisa menjadi pendengar yang baik dan jangan memviktimisasi. Karena banyak sekali orang, apalagi mereka yang belum belajar tentang perdagangan manusia, mereka akan langsung judge dengan cara siapa suruh kamu main sosial media, atau siapa suruh misalnya kamu langsung meladeni cowok cakep yang di fotonya cakep ya, yang message kamu misalnya, dan langsung kenalan gitu kan. Siapa suruh kamu ikut kerja di sana gitu kan. Jadi ada rasa tertodong gitu loh. Dari komunitas gitu kan, bahkan dari keluarga sendiri. Jadi kalau bisa kita dengarkan dulu cerita dari sisinya seperti apa. Memang awal-awal agak sulit. Seorang korban ketika dia keluar jadi penyintas istilahnya, jadi survivor, dia agak susah untuk terbuka karena ada trust issue di situ. Karena biasanya mereka pun dijebloskan oleh orang-orang terdekat ya. Makanya tadi kan udah dipacarin, oh aku percaya banget nih cowok ini gitu kan. Tiba-tiba dia jual saya gitu kan. Jadi ketika ada orang yang niatnya baik, intensinya baik, mau membantu, mereka jadi salah pengertian. Mereka pikir kamu bisa baik dari awal, tapi habis itu nanti saya diapa-apain. Trust issue udah bahaya. Udah sangat melekat sehingga itu butuh bertahun-tahun untuk mengembalikan dan mereka untuk bisa bersuara gitu loh. Sebenarnya mereka nggak voiceless ya. Kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan suara mereka kembali untuk mereka yang bilang. Karena di perdagangan manusia itu yang paling penting adalah si penyintas sendiri nih, paling nggak sadar dulu gitu ya. Karena mereka sometimes tidak sadar kalau mereka itu korban. Dan mereka menormalkan itu gitu sebagai bagian dari mencari nafkah gitu. Betul. Karena mereka pikir kalau misalnya saya lari dari si penyedia saya ini alias si perekrut, tidak ada yang bisa menyediakan kebutuhan saya. Belum tentu kehidupan lebih baik gitu ya. Betul. Ini menjadi tantangan ya bagi gereja juga. Nah, dari Katesa sendiri sebenarnya ada nggak satu bukan advice ya, tapi mungkin sebuah pengarahan aja gitu, terutama untuk para pemimpin di gereja, apa hal terbaik yang mereka bisa lakukan untuk merangkul dan juga untuk menangani ini krisis perdagangan perempuan ini? Ini sebenarnya salah satu kerinduan saya juga ya, agar pemimpin-pemimpin gereja, kakak-kakak yang punya role ya di atas anak-anak remaja yang masih belajar, untuk kalau bisa bahaslah ini di sermon kalian. Jadi cari satu waktu atau misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, kalian specifically bahas tentang human trafficking. Karena banyak ayat-ayat Alkitab juga yang bisa kita pakai nih untuk membahas human trafficking kan. Salah satu deh ayat favorit dari Katesa nih, boleh. Karena saya bekerja udah cukup lama dari 2016, sebenarnya ada satu ayat yang selalu saya ingat itu Mika 6 ya, Mika 6 ayat 8, dan di situ kan dibilang berlakulah adil gitu kan. Nah, kita teman-teman bisa baca di rumah. Dan di situ sebenarnya kita sebagai orang Kristen nggak bisa lepas tangan atau berpangku tangan dong dengan isu ini kan, karena kita mau semua orang aware tentang hal ini, karena ini membahayakan generasi ke masa depan dan merugikan juga generasi di masa depan gitu kan. Karena ini sekali terlibat itu masa sembuhnya itu bukan berarti nggak akan sembuh, akan jangka panjang untuk dia bisa kembali aktif di komunitas gitu loh. Ada beberapa film ya yang kayaknya juga udah mulai diangkat tentang woman trafficking ini sendiri, karena sepertinya sudah meresahkan. Salah satu yang Evelyn nonton tuh 2024 nih Ticha itu dia serial di Thailand yang bicara mengenai ini. Jadi woman trafficking sebenarnya human trafficking, ada cowok, ada cewek, ada usia tua, muda, semuanya ada. Dan itu mereka dijual ke luar negeri, nggak punya dokumen, jadi mereka istilah kata datanya itu dipegang sama majikannya. Mereka mau keluar nggak bisa, kalaupun mereka mencoba mencari pertolongan, pulangnya disiksa habis-habisan. Betul. Itu real ya? Itu real exactly yang terjadi di kehidupan nyata dari seorang calon korban. Bukan calon korban, seorang korban. Nah, kemarin saya juga nonton film produksi Indonesia judulnya The Woman from Rote Island. Nah, itu lebih membahas 2023, itu lebih membahas tentang setelah dia pulang, pasca dia bisa akhirnya keluar dari situasi eksploitatif tersebut. Tapi itu benar-benar dibahas secara eksplisit ya. Jadi secara emosional dia jadi seperti apa, dia jadi terganggu secara psikis gitu kan, dia berinteraksi dengan orang lain sulit gitu kan. Bahkan sampai dia pulang pun dia masih ada istilahnya adegan di mana dia diperkosa gitu loh, karena dia udah tidak berdaya gitu kan, dan dia pikir dia itu udah kotor gitu loh, udah tidak ada harapan gitu. Nah itu hal yang selalu dimiliki oleh para korban, gambar dirinya rusak. Benar sekali. Dan itu sulit sekali, terutama untuk perempuan ya. Nilai diri yang rusak ini tuh
gimana cara memperbaikinya lagi ya? Memang satu, kita pasti datang kepada Tuhan. Betul. Dan Tuhan yang membuat kita tuh dibasuh kembali gitu ya. Betul. Tapi kalau dari Katesa sendiri ada nggak, maksudnya mungkin mau bicara heart to heart lah kepada orang-orang yang mungkin sempat mengalami atau punya saudara-saudara yang pernah mengalami juga, boleh? Ya. Terkait nilai diri dan gambar diri ini boleh. Untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal eksploitatif dalam bentuk apapun, kalian tidak sendirian. Ingat bahwa ada orang-orang yang berjuang untuk kalian, ada orang-orang yang mau membantu kalian untuk pulih, ada orang-orang yang mau menyediakan tempat aman untuk kalian mengeluarkan segala macam kesakitan hati, segala macam kegundahan yang ada dalam hati. Kalian ada tempat, gitu kan? Kalian bisa datang ke orang-orang yang meluangkan waktu mereka untuk kalian, yang berdoa untuk kalian, yang paling penting. Satu yang paling penting untuk kalian ingat adalah kalian tidak sendirian. Itu selalu saya tekankan ke teman-teman. Seseorang yang mengalami masa suram, separah apapun itu, dia tidak sendirian. Yang perlu kalian lakukan lagi adalah bersuara. Please tolong jangan takut untuk mencari pertolongan. Nah, karena kalau misalnya kita mengacukan bahwa diri kita sedang sakit, gitu kan, dan kita butuh dokter, tapi kita cuek, nah itu bahayanya ke diri kita sendiri. Jadi pertama, jangan takut, kalian tidak sendiri. Kedua, cari pertolongan, bersuara. Seperti itu. Terima kasih banyak Katesa. Iya. Sedikit, bukan tutorial ya, tapi mungkin lebih yang praktis gitu. Yes. Bagi orang-orang yang mungkin sudah merasakan mereka dalam ikatan itu dan mereka merasa ini kesulitan. Sebenarnya kemana sih mereka ini mencari pertolongan? Yang bisa dihubungi paling praktis langsung kemana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh ada akses telepon genggam, kalau misalnya dalam konteks mereka diperdagangkan di negara sendiri ya. Nah, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini memiliki nomor hotline namanya SAPA 129. Itu Sahabat Perempuan dan Anak 129. Itu khusus pelaporan mau itu kekerasan, eksploitasi dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menghubungi nomor tersebut. Atau kalau misalnya dari awal kalian sudah terlanjur dibawa untuk bekerja, tapi kalian merasa dalam hati, oh ini sepertinya akan mengarah ke hal yang tidak benar. Tolong segera share lokasi terakhir di mana kalian berada, info apapun yang kalian bisa screenshot, kirim ke keluarga, kirim sebelum HP kalian atau misalnya itu diambil, dokumentasi ditahan gitu kan. Seperti itu. Wah, sih. Ini repot sih memangnya kalau udah diambil. Kalau udah diambil akan sulit ya. Kalau misalnya yang sudah terlanjur di luar negeri, pertolongan mereka biasanya gimana tuh? Agak lebih sulit ya? Agak lebih sulit sebenarnya, apalagi ketika mereka tidak tahu keberadaannya ada di mana. Karena korban itu mereka akan ada di fase namanya disorientasi. Karena mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan van yang gelap gitu kan, mobil mereka nggak tahu di mana berada. Jadi udah nggak ada HP, jadi nggak bisa lihat map gitu kan. Terus belum lagi ancaman di dalamnya. Orang bilang, kamu mau melapor ke siapa? Nggak ada polisi di sekitar sini. Polisi akan percaya siapa? Kamu atau saya gitu kan. Jadi ada controllingnya sangat tinggi. Jadi sebenarnya agak sulit. Tapi kalau mereka bisa misalnya ketemu orang, ada kesempatan untuk teriak. Saya bakal bilang teriak, ask for help gitu. Karena satu-satunya yang paling bisa dilakukan ya. Kalau udah dalam keadaan yang mepet banget gitu loh. Kalau membayangkan itu ngeri banget ya. Tapi hopefully dengan kita bersuara seperti ini, ada lebih banyak orang yang diselamatkan dan tercegah gitu ya. Jangan sampai masuk ke lingkaran setan ini, istilah katanya begitu gitu ya. Sebagai orang-orang anak-anak Tuhan lah, apa hal paling sederhana yang paling dekat, yang paling simple tapi kita bisa lakukan itu signifikan loh untuk mencegah orang-orang lebih banyak lagi yang masuk ke sana. Mungkin saya mau refer ke Matius 5 kali ya. Jadi garam dan terang gitu kan. Bagaimana sih kita menjadi garam dan terang di tengah dunia ini yang semakin hari semakin gelap gitu loh, semakin tidak ketahuan arahnya mau kemana gitu kan. Kalau kita dapat satu isu yang dari hati kita udah berasa kayak ini nggak bener nih, aku harus cari tahu atau aku harus tanya ke siapa ya. Nah itu please follow your heart.
gitu. Ikutilah hati kamu untuk belajar tentang apa sih dan apa yang bisa saya lakukan. Cara kontribusi aku, misalnya aku kerja di edukasi, tapi kontribusiku ke human trafficking seperti apa ya? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Atau misalnya saya adalah host TV gitu kan, kontribusi saya ke human trafficking seperti apa? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa hal ini adalah hal yang salah, itu kita bisa raise our awareness. Pertama belajar aja dulu sendiri nggak apa-apa, gitu kan. Kita reach out ke organisasi yang fokus terhadap bidang tersebut. Di Indonesia kita punya beberapa, salah satunya IJMI, ya, itu dari IJM internasional ya. Kita bisa ke mereka, gitu kan. Ada training nggak? Boleh nggak bawa training ke gereja atau komunitas sel saya yang cuman misalnya 10 atau 15 orang? It's okay. Jadi dari orang-orang ini kita nggak tahu kan buahnya bakal kemana. Kita tabur aja dulu benih-benih ini, gitu kan. Dan mungkin yang paling dekat juga sosial media gitu Sosial media bisa, kita bisa sekarang kan sosial media, aduh gila banget ya. Dia bisa menjangkau ke dengan cepat gitu. Jadi, jangan mau kalah sama mereka yang rekrut. Kita juga bukan brand awareness kita tebarkan pemahaman bahwa ini penting loh, hati-hati ya gitu. Bahas di sekolah minggu gitu kan, atau di kelompok sel kecil seperti itu. Justru anak-anak yang lebih kita harus perhatiin. Anak-anak yang harus kita cegah dari awal. Mereka tuh harus dikasih pengertian sedini mungkin kalau bisa. Parents juga harus belajar dong. Benar-benar, jangan biarkan hati polos mereka dikendarai dan dimanfaatkan. Betul, aduh itu kasihan sih. Terima kasih banyak Kak Tessa. Semoga apa yang disampaikan hari ini memberkati dan ini bisa jadi pencegahan terbaik juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan bincang-bincang bersama Kak Tessalonika Pelealu. Sahabat Pijar, Allah melihat baik pelaku kekerasan maupun mereka yang mengalami kekerasan. Itulah sebabnya ia mengambil rupa manusia dan berjalan di bumi sebagai jawaban atas seruan diam-diam dari orang-orang yang teraniaya yang meminta pertolongan. Yesus menanggung kesedihan mereka yang tertindas dan memikul penderitaan mereka. Pada malam ketika orang Yahudi merayakan Paskah, ia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu." Ia membagikan potongan-potongan roti yang telah dipecahkan kepada ke-12 muridnya dan meminta mereka memakannya sebagai peringatan atas penderitaan yang akan ia alami. Malam itu juga, orang-orang Lewi menyerahkannya kepada segerombolan pria yang penuh dengan amarah. Mereka menelanjanginya dan mencabik-cabik tubuhnya hingga tak lagi dapat dikenali. Namun darahnya yang tercurah di kayu salib akan menyelamatkan setiap orang yang menaruh harapan kepadanya. Kematian Yesus menyampaikan pesan kehidupan bagi setiap perempuan yang tertindas. Engkau dikasihi. Inilah seberapa besar Allah menghargaimu. Ia memberikan tubuhnya sendiri untuk menghidupimu dan darahnya sendiri untuk menyembuhkanmu. Kebangkitannya membawa secercah harapan yang mendalam dengan pesan, ada kehidupan bagimu di luar penderitaan ini. Pandanglah aku, sang pencipta dan penyempurna imanmu. Ikutilah jejakku dan aku akan membangkitkanmu bersamaku ke dalam kehidupan yang baru. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah menabur untuk penyiaran program-program Pijar TV yang telah kita semua saksikan dan memberkati bangsa. Berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi. Bagi saudara yang ingin mendukung, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening yang tertera di layar. Sungguh seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami ini. Sahabat Pijar,
Selama bulan Maret 2025, kami melakukan lebih dari 1.402.000 percakapan dengan pemirsa Pijar TV. Dan program yang paling banyak menerima respon adalah program Baba Nur Menjawab. Tanggal 25 Desember itu dikatakan perayaan Natal Yesus yang lahir di Bethlehem, tanah Yudea, 8 hari sebelum Januari, itu tahun baru. Jadi memang itu perayaan Natal, jadi bukan perayaan Dewa Matahari. Ku tahu yang ku percaya. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal rencana atau kehendak Allah, ya, itu akan menjadi pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu biasanya kita harus bisa melihat, dan terutama para penafsir, para teolog itu membagi sebenarnya kehendak Tuhan itu harus dikategorikan menjadi beberapa kategori. Buka mata. Yang terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian penilaiannya lebih lanjut. Yahudi yang pertama, Kristen yang kedua, Islam yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir itu membatalkan yang sebelumnya, paling tidak yang sebelumnya kurang sempurna daripada yang paling mutakhir. Nah, seperti itu saya kira kan imperialisme doktriner. Jesus is the answer. Jadi Yesus dianggap sebagai juru selamat yang kurang diperlukan karena bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara misalnya makan makanan tertentu atau melakukan ibadah atau ritual tertentu. Dan ini mendiskreditkan Yesus. Semua kitab suci. Tidak ada buku di muka bumi ini yang bisa disebut sebagai sang kitab. Benar. Kecuali Alkitab. Benar. Itu kitabnya Allah. Benar. Kita bertemu dengan Allah secara langsung melaluinya. Jelas. Kita mempunyai Alkitab. Ketika kita menerimanya, dunia terbagi menjadi dua kelompok. Sudah sejak dahulu kala. Raihlah hidup. Dulu kan sempat beredar isu, pernah dengar nggak bahwa ditaruh jarum di mana-mana, ada gitu. Jadi di toilet itu tisunya ditaruh jarum, terus dikasih kertas welcome, selamat bergabung. Waduh, serem banget. Nah itu pun nggak, karena virus itu bisa mati dalam jangka waktu tertentu di udara terbuka. Dan when the music fades. Come rest on us, come rest on us, as the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us, come rest on us, come rest on us. Terima kasih untuk saudara yang sudah merespon dari berbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Maret lalu, kami mendapatkan respon tertinggi dari area Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, Maluku, Kalimantan, dan sebagian dari mancanegara. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan memampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV, www.pijar.tv, atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Kami juga aktif dalam sosial media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang dan dapatkan juga banyak informasi konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan
permohonan doa, dan kesaksian. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Dengan kerinduan ini, Pijar TV terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan konten studi Alkitab yang lengkap dan menyeluruh seperti Biblika. Ya, jadi HIV itu virus yang bisa menular lewat yang tadi kamu browsing tuh. Ya. Pertama cairan kelamin, kontak darah, lalu air susu ibu. Through the Bible. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Bible Everyday. Yesus memulai pelayanannya itu di Galilea dan banyak menghabiskan waktu di daerah Galilea. Gitu, makanya kita sering ketemu dengan Tiberias, Kapernaum gitu. Dan masih banyak lagi. Salah satu konten yang kami hadirkan dalam kerjasama kami dengan lembaga-lembaga tersebut adalah Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode program pengajaran Alkitab secara lengkap dari Kejadian hingga Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera di layar. Jika Anda adalah seorang yang mempunyai berbagai pertanyaan tentang sihir, ramalan, dan kontak dengan roh-roh jahat, serta dengan dunia roh-roh, maka episode ini khususnya buat Anda, di mana Anda akan mendengar opini Alkitab mengenai komunikasi dengan roh-roh dunia, sihir, dan ramalan. Kami mengundang saudara untuk menyaksikan program Semua Kitab Suci secara rutin agar saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya dan secara interaktif berdiskusi dengan kami melalui kontak center WhatsApp kami selama program ini ditayangkan di Pijar TV. Bahkan bagi saudara yang sungguh ingin berinteraksi dan mendiskusikan langsung pertanyaan-pertanyaan terdalam saudara tentang firman Tuhan, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday membuat sebuah pemuritan online secara gratis melalui Zoom, di mana kami membahas secara detail konten kitab demi kitab di Alkitab berdasarkan pembahasan program Semua Kitab Suci. Pemuritan online Semua Kitab Suci dan Bible Everyday juga kini diadakan on-site selama 1 bulan sekali. Pertemuan on-site ini kami buat hybrid dengan menjadikannya online juga melalui Zoom. Dan jadwal pertemuannya adalah sebagai berikut. Pemuritan hybrid datang lagi, jadi tidak hanya on-site di Pijar TV datang ke sana, tapi juga teman-teman yang ada di luar Jakarta bisa ikut pemuritan secara online via Zoom. Daftarnya masih sama, daftar di sini. Jadi teman-teman yang di Jakarta daftar, teman-teman di luar Jakarta daftar di sini. Yang di Jakarta langsung datang, yang di luar Jakarta via Zoom. Semuanya sama, porsinya sama, dapatnya sama. Mau tanya juga boleh di pemuritan online bersama Pijar TV, Semua Kitab Suci dan Bible Everyday. Saya Peter Chris, saya tunggu teman-teman daftar sekarang. Kami mengundang saudara segera mendaftarkan diri ke nomor kontak yang tertera di layar untuk segera mengikuti serunya pembahasan-pembahasan dalam pemuritan onsite dan online ini. Saudara, kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Felinatan dan salam terang bagi Indonesia.